Hai hai. Halo travelgoers. Seperti yang kalian udah lihat di thumbnail, kali ini aku akan ngajakin kalian untuk jalan-jalan ke Pulau Pecang yang merupakan bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk menuju ke Pulau Pecang, kita akan melewati dermaga yang ada di Desa Sumur. Jarak dari Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya menuju ke Desa Sumur itu sekitar 200-an kilometer atau bisa ditempuh dengan 4-5 jam perjalanan dengan mobil. Ternyata kita juga bisa melewati rute yang sama untuk menuju ke Tanjung Lesung. Wah, menarik juga ya. Tapi kali ini aku nggak bisa mampir kemana-mana dulu karena kita harus segera menuju ke Desa Sumur sebelum siang hari. Nah, pantai dan laut lepas sudah mulai kelihatan. Sepertinya dermaganya udah deket nih. Ada travelgoers yang tahu nama jembatan ini apa? Karena aku nggak tahu, jadi aku namain aja Jembatan Pelangi. Jadi, setelah melewati Jembatan Pelangi ini, kita dihadapkan pada dua jalan, ke kiri atau ke kanan. Dan jalan yang benar adalah lurus ya guys, pilih yang kanan loh. Lihat di sebelah kanan ini deh guys. Ada yang tahu bangunan berbentuk segitiga itu apa? Coba nanti kita tanyakan langsung ke orang yang ada di pulau ya. Satu tips penting supaya bisa enjoy liburan di pulau, jangan lupa untuk nyetok snack yang banyak. Dan ini adalah satu minimarket terakhir yang akan kita temui dalam perjalanan ini. Finally, sampai juga kita di sini. Jadi di sebelah kanan ini adalah dermaga, tempat kapal yang akan membawa kita menuju ke Pulau Pecang. Let's get on board now. Nah, sekarang kita sudah di dalam kapal. Ini dia penampakan wooden boat alias kapal kayu yang kita charter untuk membawa kita jalan-jalan di sekitaran Taman Nasional Ujung Kulon. Ada beberapa opsi yang diberikan oleh Niki Pecang, open trip ataupun private trip, dengan speedboat ataupun wooden boat. Kalau kalian masih ragu-ragu memilih paket yang mana, kalian bisa konsultasi langsung dengan staf admin Niki Pecang di nomor WhatsApp yang ada di caption ini ya. Itu namanya Pulau Badul. Dia tahun 2018 kena tsunami 22 Desember 2018, habis semua pohonnya karena dampak tsunami. Dia caranya itu kayak berbentuk jaring itu di set gitu. Nah, dia sekali dapat tuh banyak tuh. Ikannya ikan teri, ikan tembang yang kayak gitu. Setelah 2 jam perjalanan dengan kapal, akhirnya kita tiba juga di spot pertama dari petualangan ini, yaitu Cigenter. Nah, di sini kita akan kanoing di Sungai Cigenter sekitar 1,5 jam pulang pergi. Ini ada badak gak sih? Hah? Di sini yang paling sering. Ini yang paling banyak adalah Cigenter. Sampai detik ini kita belum berhasil nemu badak, tapi kita nemu ular. Ularnya lagi melingkar di atas pohon, persis di atas kepalaku. Kelihatan nggak ularnya? Coba aku zoom sedikit ya. Oh, itu agak lama sih. Agak lama, sekitar semingguan. Ya, udah waktunya balik nih guys. Aku belum nemu badak, tapi ya paling enggak nemu jejak badak walaupun umurnya udah seminggu. Halo Pak, dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Rohman. Pak Rohman, udah berapa tahun kerja di sini Pak Rohman? Kerja di sini hampir 7 tahunan. Wah, Happy dan happy. makasih Pak Rohman, sehat-sehat selalu. Nama saya Pak Hendrik. Pak Hendrik, Ya. oh iya, Pak Hendrik yang bertugas di Cigenter. Kalau untuk tugas di pulaunya Cigenter. Pulau Handelem, kalau airnya ini kan Cigenter. Oh, Untuk kegiatan selagi ada tamu seperti ini pengunjung, terus yang lain sebagainya, penelitian segala macam, kami bawa kalau mereka memang membutuhkan kami gitu untuk kanoing di sana. Karena di sini pada umumnya untuk biasa mandi badak di sana. Kalau badak itu pas kita ketemu lagi kebetulan aja. Kalau sekarang kan tadi alhamdulillah nggak ada ya. Jangan ditanyakan lagi. Acara kanoing sudah selesai, sekarang kita meluncur menuju ke Pulau Pecang.
Setelah melalui perjalanan sekitar 2 jam dari Sungai Cigenter tadi, akhirnya kita tiba juga di Pulau Pecang. Finally, I've checked one of my travel bucket list. Jadi aku tuh dari dulu pengen banget bisa datang ke Taman Nasional Ujung Kulon. Sejak aku masih SD, waktu aku belajar tentang Taman Nasional yang ada di Indonesia, nah, Ujung Kulon ini adalah salah satu yang aku paling penasaran. Aku pengen banget one day bisa datang ke sini. Itu cita-cita aku waktu masih SD. Dan ternyata setelah berpuluh-puluh tahun, wah ketahuan ya umurnya aku berapa. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya aku bisa juga nyampe di sini. Supaya aku nggak salah cerita, nah ini biar ahlinya aja yang jelasin ke kalian ya guys. Halo, selamat siang Mbak Diana. Halo, siang Ibu Maya. Mbak Diana ceritain dikit dong tentang resort ini. Kita ada di mana, terus di petanya seperti apa nih penampakannya? Sekarang kita ada di Niki Pocang Resort yang bertempat di Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Pocang. Nah, dari sini sampai sini itu adalah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon termasuk di Panaitan. Nah, Niki Pocang Resort itu berada di sebelah sini, paling depan dan berhadapan dengan Cidaon, Taman Nasional Ujung Kulon. Niki Pecang Resort sendiri itu berdiri sejak kapan ya Mbak Diana? Dari tahun 2013. Tapi sebelum Niki Pocang itu namanya adalah UKI, Ujung Kulon Indonesia. Nah, kita memiliki 2 resort, Flora A dan Flora B. Tapi pas udah kesini tahun 2016 mungkin ya, itu ada kita bangun lagi yang baru, Batik Villa. Dan sekarang kita sedang membangun Angklung Villa. Apakah kita bisa mengelilingi satu Pulau Pecang ini Mbak Diana? Luasnya Pulau Pocang ini dulu 500 hektar, tapi karena dia kena pengikisan, dampak pengikisan, jadi menjadi hanya 450 hektar aja. Wow. Nah, untuk mengelilingi Pulau Pocang sekarang kemungkinan tidak bisa. Paling kita melewati jalur trekking lurus sampai ke belakang, ke ujungnya Pulau Pocang, Karangcopong. Dari tempat resort kita menginap ini sampai ke Karangcopong butuh waktu berapa lama Mbak? Sekitar 3 jam itu bolak-balik. Wow, Pulang 3 jam pergi. bolak-balik ya. Kalau Panaitan gimana Mbak? Ada cerita nggak tentang Pulau Panaitan? Panaitan ada sekarang, Berpenghuni nggak Panaitan ini ya? kalau untuk penduduk enggak, tapi dia dihuni sama petugas dari Taman Nasional Ujung Kulon. Oh, Panaitan juga bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon ya Mbak Diana? Dia masih termasuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan dilindungi juga. Ada apa aja Mbak di Taman Nasional Ujung Kulon? Ada khususnya ada badak, banteng, harimau Sumatera, kemudian macan tutul, banyak sih, ada rangkong, hewan-hewan yang dilindungi. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Diana. Karena ini hari pertama aku di Pulau Pecang, jadi hari ini kita nyantai-nyantai dulu ya guys. Niatnya sih mau nungguin sunset, cuma kayaknya cuaca hari ini cukup mendung. Karena ini adalah taman nasional, jadi kalian jangan kaget kalau si Bambi ini bisa tiba-tiba muncul di tepi pantai. Dan hebatnya lagi, mereka ini sangat fotogenik dan sadar kamera loh. Tetap-tatapan seperti ini udah biasa dong. Nah, selanjutnya kita ke acara penutup hari ini. Dan yang terpenting, makan-makan. Makan malam hari ini ditemani oleh babi hutan. Ini apa sih? Tempe bro. Oke, mari makan. Dan lagi-lagi karena ini di alam bebas, jadi jangan kaget kalau waktu makan kalian bakal didatengin sama si piglet hitam ini, alias babi hutan. Kalian gak usah khawatir, asal kita gak gangguin, dia juga gak bakal ganggu kok. Hai, selamat pagi. Cuaca pagi ini lagi-lagi mendung dengan hujan tipis-tipis.
Bukan hujan tipis-tipis, maksud aku hujan rintik-rintik. Udah hampir jam 7 pagi sekarang ini, tapi mataharinya masih malu-malu aja nih. Kalau teman kita yang satu ini nggak ada malu-malunya nih. Setelah sarapan, kita lanjut snorkeling di sekitaran Pulau Pecang. Ada kapal yang akan membawa kita sampai ke spot tempat snorkeling. Sebenarnya aku sih nggak terlalu suka snorkeling karena akunya sendiri tuh nggak bisa berenang. Tapi aku suka banget sama pantai dan laut karena dengan berada di tengah laut yang luas seperti ini, aku yang sombong ini akan selalu ingat untuk merasa kecil. Tuhan Maha Besar terpampang nyata di sini. Kelar snorkeling, kita makan siang lagi. Makanan di sini tuh bener-bener enak banget. Nggak tahu chefnya dari mana nih, tapi cocok banget sama lidah kita nih. Setelah makan siang, acara selanjutnya adalah trekking ke Karang Copong. Saya Yajir, staf dari Niki Pecang. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Karang Copong dengan jarak 3 jam untuk pulang pergi. Dan di sana kita bisa melihat pohon besar yang sudah puluhan tahun umurnya. Perjalanannya lumayan ekstrim. Semoga kita selamat sampai pulang lagi ke Pulau Pecang. Perjalanan dari tepi pantai sebelah selatan tempat kita menginap saat ini menuju ke Karang Copong itu di bagian utara dari pulau itu seperti melintasi bagian tengah dari Pulau Pecang. Jadi kita berjalan menyusuri hutan membelah pulau dari selatan menuju ke bagian utara. Dan di tengah perjalanan kita akan menemukan pohon kiara. Pohon ini diperkirakan sudah berumur 1 abad atau 100 tahun. Dan ciri khasnya adalah akarnya yang sangat tinggi bisa mencapai 20-25 meter. Pohon kiara juga sering disebut sebagai pohon pencekik. Karena seiring dengan pertumbuhannya, pohon yang awalnya hidup menumpang pada pohon lainnya ini akan menjadi pencekik dan pembunuh pada pohon inangnya. Terus ngejalan ke bawah jadi nancap ke bawah, tumbuh lagi dari atas lagi turun. Disebutnya pohon pencekik. Nah nanti dia tumbuh ke bawah, nancep di tanah, terus turun lagi. Persis setelah melewati pohon kiara ini, aku mengalami satu kejadian yang cukup aneh. Tiba-tiba turun hujan yang sangat deras yang membuat kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Karang Copong. Di tengah hujan yang sangat deras, kami berlarian keluar dari hutan menuju ke tepi pantai. Dan ternyata di tepi pantai nggak hujan sama sekali dan cuacanya terang benderang. Aneh banget kan guys, tapi ya aku ambil positifnya aja. Mungkin aja kami memang belum diizinin untuk ke Karang Copong kali ini. Nah, daripada mikir yang enggak-enggak, sekarang kita isi energi dulu. Seperti hari-hari sebelumnya, makanan di sini selalu spesial dan enak banget. Nasi uduk dan jus jeruk sudah masuk di perut. Pagi ini kita lanjut trekking ke Cidaon. Untuk trekking ke Cidaon pulang pergi dari Pulau Pecang tempat kita menginap, kita cuma perlu mengalokasikan waktu sekitar 2 jam. Padang Penggembalaan Cidaon ini terletak di Pulau Jawa. Dan tadi kita berasal dari Pulau Pecang. Jadi ini berbeda pulau ya guys. Nah, akhirnya yang kita cari-cari ketemu juga. Ini adalah tulang tengkorak banteng. Bukan ya guys. Sebenarnya tuh bukan tengkorak banteng yang kita cari, tapi bantengnya yang beneran. Cuma sedihnya, karena kita nyampenya telat di sini, jadi banteng-bantengnya udah pada kabur deh. Nah, kalau lihat di papan ini, penggembalaan ini adanya dari jam 6 sampai jam 9. Jadi ini adalah jam-jam dimana paling banyak si banteng-banteng itu datang ke sini. Tapi kita nyampe di sini udah jam 10 lewat guys. Jadi semuanya udah kosong. Tapi ya udahlah, paling enggak kita bisa napak tilas jejak-jejak keberadaan banteng di sini. Dan sekarang kita udah nyampe lagi ke Pulau Pecang dengan perut yang setengah kelaparan. Sarapan pagi hari ini lagi-lagi super spesial. Ini bistik ayamnya enak banget
Nggak kalah loh sama bistik ayam yang dijual di resto-resto yang keren di Jakarta. Nah, sebelum pulang kita room tour dulu ya. Aku mau tunjukin kalian seperti apa dalamnya batik villa tempat aku menginap selama beberapa hari di sini. Interiornya sangat simple, tapi sangat bernuansa alam. Jadi ada satu ranjang yang gede dan satu sofa bed. Tidak berjendela, tapi karena terbuat dari bambu, jadi berongga-rongga dan udara juga cahaya tetap masuk. Ada kelambunya juga, jadi kita bebas dari nyamuk. Nah, ini ada cermin yang cukup gede, tidak ber-AC, tapi ada kipas anginnya. Jadi nggak usah khawatir bakal kepanasan. Dan bagian yang paling aku suka adalah kamar mandinya. Karena langsung beratap langit. Nggak kerasa 3 hari 2 malam di sini sudah berlalu. In overall, pelayanan dari Niki Pecang sangat luar biasa. Meskipun lokasinya di alam bebas, tapi kualitasnya tetap standar bintang 5 dong. Aku nggak di-endorse sama Niki Pecang ya guys, tapi menurutku, once in your lifetime, kalian kudu harus banget datang ke sini. Ini bakal jadi pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup kalian. Gak semuanya bisa aku gambarkan dengan baik dalam video ini. So, this video really doesn't do the justice. So you must go and experience that by yourself. Bye-bye travel goers. See you in the next video.